Cut. Tapi ngomong-ngomong ini kita lagi mau ngebahas Nah. tentang cerita penculikan dengan senjata api di Bandung. Ini sempat viral juga Yes. Detikers di X. Gue sempat ikutin kayak rame banget threadnya gitu Cut. Kayak ya maksudnya ya ini kejadian yang tidak menyenangkan ya. Tapi Iya, pas gue iya. baca loh kok ini kayak di film-film gitu. Kayak ini diculik. Terus habis itu katanya sempat diselamatin sama ojol. Iya, iya. Ya kan dan ya kita kronologinya masih clear nih Cut. Iya, iya. Clear. Masih belum clear. Belum clear Masih ya. belum clear kronologinya, betul. Belibet. Belibet ya, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita berdua doang yang ngomong kan kayaknya cuma Anabel doang nanti jadinya kan. Ini kita udah ada narasumber kita dari reporter Detik Jabar, Mas Bima Bagaskara. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, Mas jadi Bima bisa diceritain nggak nih awal kronologinya sampai akhirnya viral di sosial media? Ya betul, terkait penculikan seorang wanita yang dilakukan di kawasan Antapani, Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 8 Desember kemarin. Itu viral di sosial media berawal dari penculikan yang dilakukan yang menimpa terhadap seorang wanita berinisial SA di depan rumahnya di kawasan Antapani. Saat itu disebutkan korban hendak masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba saja datang 4 orang pria menggunakan sebuah mobil dan langsung membawa korban seperti itu. Oke, gitu. Nah, sejauh ini udah berapa lama tadi korbannya sempat ditahan kan? Kang ya? Setelah diculik, korban ini sempat dibawa mutar-mutar keliling Kota Bandung selama kurang lebih 8 jam oleh para pelaku. Sebelum akhirnya korban ini diturunkan di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung. Seperti itu. Dan ini juga Detik Jabar ada artikel nih Kang, katanya momen Kang Ojek jemput korban penculikan di Bandung gitu. Memang sempat diselamatkan begitu ya Kang ya? Jadi ceritanya setelah si korban ini diturunkan oleh para pelaku di kawasan Pasir Impun, salah satu pelaku ini menyetop salah satu tukang ojek untuk kemudian mengantar korban kembali ke rumahnya di kawasan Antapani. Jadi si tukang ojek ini ternyata di stop sendiri oleh pelaku untuk kemudian mengantar korban seperti itu. Oh gitu, tapi untuk saat ini kondisi korban kayak gimana Mas? Apakah baik-baik saja atau masih trauma gitu? Untuk kondisi korban sendiri menurut keterangan yang didapat dari pihak kepolisian, korban tidak mengalami luka apapun karena selama di dalam mobil korban hanya diajak berbincang-bincang saja seperti itu. Dan mungkin untuk kondisi saat ini korban agak sedikit trauma dan masih berada di rumah. Dan motifnya apa sih Kang? Apakah sudah ketahuan begitu Kang? Iya. Nah untuk motifnya ini yang menarik, yang ternyata antara salah satu pelaku yaitu berinisial DA dengan korban ini memiliki hubungan gelap, di mana korban dan pelaku ini sempat menikah siri sekitar tahun 2014 sampai dengan 2018. Oh gitu. Jadi berarti apakah ada kemungkinan ini alasannya sakit hati gitu Mas? Iya. Ya, jadi di mana korban ini meminta mengakhiri hubungannya dengan pelaku. Kemudian saat itu pelaku merasa sakit hati sehingga akhirnya menculik korban. Dan diketahui juga jika suami sah dari korban ini sempat menyuruh orang untuk mendatangi kediaman pelaku. Oke. Jadi emang ada historinya. Udang di balik batu tadi kata lucu. Betul. Dan ini juga Kang kalau nggak salah ini pelakunya berjumlah 6 orang ya Kang ya? Untuk pelaku 4 orang. Oh 4 orang. 4 orang itu berarti dari teman pelakunya kah atau gimana Mas? 4 orang ini DA sebagai otaknya yang mengajak 3 orang lainnya. Dan diketahui juga jika DA ini mengiming-imingi bayaran kepada 3 temannya ini. Oh, dibayar. Ada imbalan. Ada imbalannya. Katanya 100.000 ya Kang ya? Iya betul, sekitar 100.000 dan ternyata DA ini mengajak temannya untuk menagih utang alasannya, bukan untuk menculik karena motif asmara. Jadi si teman-teman pelaku ini seolah-olah dibohongi oleh DA, mereka diajak untuk menagih utang
Dan jika uang tersebut didapat dari hasil nagih utang, mereka akan dibayar. Namun ternyata ketiga temannya ini hanya diberikan uang 100.000 setelah korban diturunkan di kawasan Pasir Indah tadi. Oh, masalahnya dibayar 100.000 masuk penjara pula. Itu Iya. ada itunya, Ada dibawa. cuplikannya juga tuh. Ada cuplikannya. Tapi ini mengenai senjata apinya nih, itu tuh Ya. ilegal kan masih Mas? Atau Ilegal legal? beneran atau apa gitu? Atau beneran atau itukah mainan kah? Atau gimana untuk senjata Untuk apinya? senjata sendiri yang awalnya sempat disebut itu adalah senjata mainan, namun ternyata polisi menyatakan itu adalah senjata asli, lengkap dengan 9 butir peluru. Dan pastinya senjata itu adalah senjata ilegal karena pelaku DA tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan dan izin dari senjata tersebut. Tapi emang agak serem, untung tapi nggak terjadi apa-apa, yang nggak sempat kedor gitu. Nah, kalau untuk update terbaru tentang kasus ini gimana Mas? Apakah udah ketahuan nih pelaku dijerat pasal apa? Nah, untuk hasil konferensi pers yang dilakukan di Polrestabes Bandung siang tadi, keempat pelaku ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 333 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. I see. Dan ini juga di Detik Jabar Kang, kalau saya baca ini SIM card korban sempat diambil pelaku ya Kang ya? Iya. Untuk apa itu Kang? Terkait SIM card ini kabarnya pelaku DA sengaja mencabut SIM card dari HP korban untuk menghilangkan jejak dari atau memutus komunikasi antara korban dan pelaku. Tapi berarti mereka masih sempat ada komunikasi ya sebelum ini ya berarti? Sempat ada komunikasi, bahkan pelaku DA sempat berkunjung ke rumah keluarga korban di Tasikmalaya. Ini untuk waktunya masih belum diketahui kapan. I see. Ya. Bentar, mau nanya juga Kang satu, ini soal Kang Ojeknya nih. Ini apakah tim Detik Jabar sempat mewawancarai dan bagaimana perasaan Kang Ojek yang tiba-tiba katanya kalau nggak salah ini ibunya sempat bilang saya diculik gitu Kang. Iya, saya kan pasti panik tuh kan, aduh ada diculik lagi. Untuk tukang ojek sendiri, karena pada saat kejadian dia tidak menyadari jika ibu tersebut adalah korban penculikan, maka tukang ojek itu langsung mengantar korban ke rumahnya di kawasan Antapani. Dan ketika sampai di rumah dan mendengar keterangan dari pihak keluarga, barulah tukang ojek itu mengetahui jika korban adalah penculikan dan orang yang meminta dia untuk mengantar adalah pelaku penculikannya. Gitu. Waduh, kok pelakunya yang nganter? Waduh, ini sempat semriwut lah. Tapi untungnya baik-baik saja semuanya. Untungnya semua baik-baik aja ya. Tapi semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, karena kalau misalnya cuma main-main doang kayak gitu nggak lucu ya kan Kang ya. Oke, kalau gitu baik, siap, terima kasih banyak Kang Bima. Nanti kalau misalkan ada update boleh kita telepon lagi ya Kang ya. Terima kasih Kang, salam untuk tim Detik Jabar. Selamat sore. Sore.